Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Azizur Rosid Asyap dengan nomor pokok mahasiswa 252 10 11 012, mahasiswa UMKM, yaitu toko bubur Kartinium ya di Poin Jepara, Lampung Timur. Saat ini saya masih bersama dengan Bapak Suwandi. Bapak Suwandi. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai isu berkelanjutan dalam tema pemasaran UMKM. Jadi bisa langsung wawancara ya Pak ya. Jadi bisa langsung wawancara ya Pak ya. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama terkait dengan limbah produksi, pengelolaan limbah seperti apa ya Pak? Kalau pengelolaan limbah ya alhamdulillah bersih. Istilahnya airnya walaupun dari belakang kita kirim ke depan tapi lancar airnya. Lancar, jadi tidak mengendap gitu Pak? Tidak, dan tidak menimbulkan aroma yang bau. Gitu. Jadi Tetap terjaga masalah kebersihan. terjaga kebersihan dan mengalir ya Pak. Oke. Baik, pertanyaan kedua, apa saja bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat bubur ini Pak? Dan kira-kira pengeluarannya itu per hari atau per minggu? Ya bahan bakunya itu ya kalau kita buat bubur ayam ya beras. Kalau buat bubur kacang hijau ya kacang hijau, buat ketan hitam ya ketan. Dan kalau untuk yang lebih banyaknya kan bubur ayam, karena dia ada ayamnya, ada bawang goreng, ada kerupuk. Ya sebenarnya kalau pembuatan bubur ayam itu bahannya lebih banyak daripada bubur kacang hijau gitu. Gitu Pak, ada kacangnya Pak ya? Iya. Terus untuk pengeluarannya Pak, untuk beli bahan itu? Ya kita belanja tuh ya nggak mesti, kadang seminggu sekali, kadang sekali, tergantung kalau barang itu habis. Tapi kita belanja itu tidak tiap hari. Walaupun ada yang sebagian yang tiap hari, ada yang 2 minggu sekali. Kalau kayak kita beli gula kan tiap hari. Kayak kita beli misalkan beli mie ya nggak mesti, kadang 2-3 hari sekali gitu. Itu kebutuhan-kebutuhan yang istilahnya tidak terlalu ini ya, dan belinya sekaligus sekali. Gitu. Terus untuk apa namanya, agar produknya itu menarik, itu biasanya dibuat apa Pak? Ya kita selalu ramah aja sama pembeli, istilahnya senang bertegur sapa gitu. Ya untuk istilahnya tidak seperti kayak kita beli itu kayak gitu, kayak seperti kawan gitu, kita tanya gimana kabarnya, karena seorang pembeli itu akan senang kalau ditanya misalkan gimana kabar, kok udah lama nggak dateng. Iya. Gitu, nggak istilahnya kita beli tapi nggak ada komunikasi, Cuek istilahnya gitu, ya Pak. cuek, terus istilahnya muka juga nggak kayak nggak mudah senyum dengan pembeli gitu. Itu berpengaruh ya untuk Pengaruh kalau menurut saya, karena saya juga kan seorang pembeli juga. Kalau kita beli kalau pada seseorang dengan melihat mukanya kayaknya kurang bersahabat dan nggak ada tutur bahasa yang ini ya, gitu juga untuk datang lagi itu kayaknya gimana gitu. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya Pak, apabila ada pesaing yang buat produk yang sama gitu Pak, Iya, iya. nah bagaimana respon Bapak? Terus bagaimana agar produknya tuh beda dari yang lain Gitu. Kalau sekarang yang namanya jual bubur tuh udah banyak, khususnya di Kecamatan Jepara ini. Bahkan kalau saya lihat ada sekitar 6 atau 7 pedagang bubur di khususnya Jepara. Tapi kalau waktu pertama kali saya di sini masuk ke Jepara 2003, alhamdulillah cuma saya yang pertama kali buka bubur ayam, bubur kacang gitu. Tapi semakin lama ke sini ya alhamdulillah banyak kawan yang buka gitu. Tapi buat saya itu kembali kepada semua rezeki itu nggak akan pernah tertukar gitu. Tidak tertukar gitu. Kecuali putri yang tertukar itu, dapat sinetron itu. Kalau rezeki saya yakin tidak akan pernah tertukar. Oke. Udah dulu Pak, aduk jualan. Biasa. Gitu.
Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, Ya. apakah Bapak punya kerjasama dengan langganan dalam membeli bahan baku gitu Pak? Kalau untuk langganan untuk beli bahan baku tuh saya emang sudah pelanggan dari dulu udah lama gitu. Artinya langganan itu saya ngambil barang, terus begitu saya mau bayar saya ngambil barang jadi gitu. Tapi untuk yang bahan baku yang besar kayak kacang hijau, kayak kita gitu. Tapi selebihnya itu kita kayak beli gula segala macam kan mau kontak gitu, beli ayam. Cuma itu aja. Kalau langganan di barang-barang yang besar aja Pak ya? Iya. Kalau yang kecil-kecil kayak kita beli Moriko Wonggon itu kan bayar kontak. Oh, iya. Lalu apabila bahan baku itu misalnya sulit Pak, itu apakah Bapak punya opsi lain gitu? Kalau selama saya dagang di sini, alhamdulillah belum pernah mengalami kesulitan. Cuman mungkin kadang barang itu cuma jarang, tapi ada. Tapi sedikit. Ya, harganya mahal gitu ya gitu. Tapi selama saya di sini, alhamdulillah barang itu nggak pernah kosong gitu. Selama saya buka warung bubur di Jepara ini. Terus yang terakhir Pak, boleh diceritakan gitu Pak, apa cerita keberhasilannya sampai bisa bertahan sampai dari 2003 Pak ya, berarti udah hampir 22 tahun Pak, boleh diceritakan? Ya saya alhamdulillah pertama kali datang ke Wai Jepara ini, saya kan asli dari Bandar Lampung. Bandar Lampung. Saya datang ke Jepara ini tanggal 21 bulan Juli 2003. 2003. Langsung bertempat di sini. Alhamdulillah buka bubur ini. Jadi sekitar 22 tahun udah berjalan alhamdulillah. Dan yang saya rasakan ya hadis binikmat. Insya Allah saya juga tahun ini kan saya melaksanakan haji sama istri. Dari dari bubur ini. Masya Allah. Ya mungkin ada sinetron yang katanya tukang bubur naik haji, artinya bukan sekedar di sinetron, bahkan di dunia nyata pun ada gitu. Di dunia nyatanya Pak ya? Ya alhamdulillah, insya Allah mohon doanya buat semuanya, mudah-mudahan gak ada halangan. Sekali lagi bukan niat mau menceritakan tentang masalah kebaikannya, tapi ini terhadus binikmat. Karena setiap kebaikan tuh perlu dikasih tahu ke orang lain gitu. Betul. Motivasi orang lain gitu. Motivasi orang lain. Bahwa usaha kalau konsisten, hasilnya sampai. Insya Allah. Yang penting usaha itu walaupun sedikit, tapi konsistennya itu. Konsisten. Jadi selama sampai 22 tahun itu resepnya Pak bisa bertahan Pak. Selain ramah tadi. Ya kita ya rasa itu jangan berubah gitu. Rasa itu perlu itu. Tapi kalau kita udah rasanya beda, tidak sesuai dengan selera pelanggan, ya mungkin akan ditinggalkan. Karena sekarang ini yang saya bilang tadi itu untuk Jepara ini dagang buburnya udah banyak dagang bubur ini. Yang saya tahu itu ada sekitar 6 sampai 7. Yang dulu saya itu cuma sendiri di sini. Tapi sekarang alhamdulillah udah ada temannya. Dan saya berkeyakinan yang namanya rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Tidak akan tertukar. Tuh, oke. Semoga nanti ibadah hajinya lancar ya Pak. Amin. Mohon doanya juga buat semuanya gitu. Jadi nanti di YouTube Pak nanti Pak. Oke, siap. Berarti tahun depan Pak? Ya 2026. Alhamdulillah udah 9 kali lunasnya. Dan ini ikut di kawasan Sunan Kalijaga pagi ayo. Mungkin itu cukup sekian wawancara saya dengan Pak Suwandi, pemilik dari toko bubur Katineung di Pasar Wai Jepara. Terima kasih. Semoga kita berjumpa lain waktu.